created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Mutiara Rahayu dengan NIM 19029099 yang mengambil mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ICT dengan dosen Ibu Mirna, SPD MPD, dan Bapak Sadam Al-Aziz, SPD MPD. Pada tugas kali ini merupakan penggunaan dari media berbasis ICT, dan saya menggunakan Makromedia Flash dengan materi matriks kelas 11. Pada scene pertama aplikasi ini terdapat judul pelajaran kita yaitu matriks di kelas 11 SMA. Lalu kita akan memencet tombol start untuk memulai kepada scene pertama. Di sini kita diarahkan kepada menu, di mana di menu ini pada bagian pojok atas terdapat beberapa tombol yang bisa kita pencet. Pertama itu tombol profil. Di sini terdapat profil perkenalan Mutiara Rahayu 19029099 dan juga terdapat dosen pelaku mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ICT yaitu Ibu Mirna dan Bapak Sadam. Selanjutnya kita bisa memencet tombol home kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Di samping profil pengenalan terdapat instruksi yang bisa kita ikuti. Di samping tombol instruksi terdapat tombol keluar. Selanjutnya pada menu ini kita bisa membuka menu kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, materi, dan kuis. Untuk pertama akan diperlihatkan menu kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3 menjelaskan matriks dan persamaan matriks menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, serta transpos. Lalu kompetensi 4.3-nya yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Kita kembali lagi ke menu form. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi, di mana terdapat 6 indikator pencapaian kompetensi. 3.1 menuliskan informasi ke dalam bentuk matriks, 3.3.2 menyebutkan unsur matriks, 3.3.3 menentukan orde matriks, 3.3.4 menentukan transpos matriks, 3.3.5 menyelesaikan masalah dua matriks, dan 4.3.1 mencari model matematika dari suatu masalah nyata dan menuliskan ke dalam bentuk matriks. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa diharapkan mampu untuk menuliskan informasi ke dalam bentuk matriks dengan baik, menyebutkan unsur matriks dengan benar, menentukan orde matriks dengan benar, menentukan transpos matriks dengan benar, dan menyelesaikan masalah dua matriks dengan benar. Lalu selanjutnya masuk kepada menu materi. Pada menu materi ini terdapat 4 menu utama yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu konsep. Kita akan memencet konsep. Di konsep matriks ini pertama kita akan melihat ada gambar media rak buku, di mana pada susunan rak buku ini kita bisa melihat baris dan kolom. Lalu susunan berupa baris dan kolom ini akan melahirkan konsep matriks yang akan kita pelajari. Jadi matriks ini merupakan suatu susunan bilangan yang disusun menurut aturan baris dan kolom dalam satu baris yang bisa berbentuk persegi maupun persegi panjang. Susunan bilangan matriks tersebut bisa kita letakkan di dalam tanda kurung biasa maupun tanda kurung siku. Dalam penyimpulan matriks ini bisa kita beri dengan huruf kapital seperti A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Pada bagian pojok kanan bawah juga terdapat bentuk matriks yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya yaitu orde. Orde merupakan ukuran matriks. Orde matriks adalah banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom dalam matriks tersebut. Jadi jika suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berorde M dikalikan dan dituliskan seperti pada gambar. Setiap bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Pada bagian kanan ini juga terdapat bentuk matriks A. Di bawah juga terdapat untuk urutan matriks atau orde tersebut bisa didapatkan dengan jumlah baris dikali jumlah kolom.
Selanjutnya ada satu contoh soal mengenai konsep matriks, di mana kita bisa menuliskan jawaban di kolom yang tersedia. Di sini contoh soalnya mengubah data tabel harga tiket ke dalam bentuk matriks, di mana untuk anak-anak itu weekend 5.000, weekdays 3.000. Untuk orang dewasa weekdays 15.000, weekdays 10.000, dan peserta didik akan diminta untuk menginputkan jawaban di kolom yang tersedia. Baik, akan dicoba untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu kita bisa mengecek jawaban dengan memencet tombol cek di samping. Lalu bisa, jika jawaban kita salah, misalnya kita contohkan pada bagian 3.000, kita ubah menjadi 2.000. Jika salah, akan terdapat jawaban salah di sini dituliskan dan bisa kita perbaiki. Lalu untuk soal selanjutnya, yaitu kita bisa menulis jawaban di kolom yang tersedia juga, di mana soalnya unsur matriks A pada baris ketiga kolom kedua adalah, kita bisa memencet jawaban di sini dan mengeceknya. Jika jawaban salah, akan tertulis salah dan kita diminta untuk mengulang kembali. Untuk yang kedua, menu kedua, yaitu jenis-jenis matriks. Di sini terdapat tipe-tipe matriks. Yang pertama, matriks baris, di mana terdiri dari satu baris dan juga ada contohnya. Yang kedua, matriks kolom, di mana matriks kolom ini merupakan matriks yang terdiri dari satu kolom. Lalu jenis matriks ketiga, matriks persegi, di mana matriks persegi ini merupakan matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Di sini juga terdapat contoh dari matriks persegi. Selanjutnya, matriks nol. Matriks nol merupakan matriks yang elemen setiap orde 0 ditulis dengan huruf O. Yang kelima itu matriks segitiga, di mana matriks segitiga ini merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Lalu yang keenam, matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemennya kecuali elemen-elemen yang diagonal utama adalah 0. Jenis ketujuh yaitu matriks skalar, di mana matriks skalar merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama semuanya sama. Yang kedelapan yaitu matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utama ditulis dengan huruf I. Yang kesembilan yaitu matriks simetris, yaitu matriks bujur sangkar yang elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J sama dengan elemen pada baris ke J pada kolom ke I. Lalu matriks horizontal, yaitu matriks yang jumlah barisnya lebih sedikit dari jumlah kolomnya. Yang selanjutnya yaitu matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks yang jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Yang ke-12 matriks transpos, yaitu contohnya transpos A, yaitu matriks di mana elemen kolom pertama sama dengan elemen baris pertama matriks A, elemen kolom kedua sama dengan elemen baris kedua matriks A, dan seterusnya. Lalu selanjutnya akan ada contoh soal dari bentuk-bentuk matriks ini. Pada soal ini kita akan diminta untuk mengklik dan menahan jawaban untuk mengisi kolom di tengah ini. Jadi pada jenis-jenis matriks di sebelah kanan akan kita pindahkan sesuai dengan bentuk-bentuk matriks di sebelah kiri. Kita akan menjawabnya sesuai dengan jenis-jenis matriks sebelumnya. Lalu kita akan mencek. Jika sudah benar, kita akan melanjutkan materi. Namun jika salah, akan diminta mengisi ulang. Untuk yang menu ketiga yaitu operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan, di mana syarat penjumlahan matriks adalah mempunyai orde yang sama dan menjumlahkan pada posisi atau letak yang sama. Dicontohkan di bawah ini ada matriks A dan B. Lalu pengurangan matriks. Pengurangan matriks kondisinya sama dengan penjumlahan, yaitu mempunyai orde yang sama dan mengurangi pada posisi atau letak yang sama. Yang ketiga yaitu mengalihkan matriks dengan skalar. Mengalihkan matriks dengan skalar caranya dengan mengalihkan nilai skalar pada semua lokasi matriks. Contohnya di bawah ini 2 dikali dengan matriks D, di mana
2 akan dikali pada setiap elemen di matriks B. Yang keempat yaitu mengalihkan matriks dengan matriks. Syarat perkalian matriks adalah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Lalu untuk menu selanjutnya yaitu determinan dan inverse. Determinan matriks ini contoh pertamanya pada untuk orde 2x2, yaitu hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurangi hasil kali pada elemen-elemen pada diagonal kedua. Misalkan di sini ada matriks berorde, matriks A berorde 2x2. Untuk mencari determinannya yaitu diagonal A kali D, elemen A dikali elemen B, dikurang elemen B dikali elemen C. Lalu ada contoh untuk determinan matriks orde 2x2. Di sini setelah kita gunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya akan mendapat determinan Q yaitu negatif 26. Kita bisa mencek jawaban di sini dan jika benar akan ditulis benar, jika salah akan ditulis salah. Lalu determinan matriks untuk orde 3x3 yaitu dihitung dengan cara mengalihkan setiap garis yang sebaris. Artinya berada pada garis diagonal dan memberikan tanda sesuai dengan tanda yang digaris bawahi seperti gambar matriks Z di atas. Lalu untuk mencarinya dijelaskan pada rumus di bawah ini. Selanjutnya ada contoh soal dari determinan matriks berordo 3x3. Untuk jawabannya kita bisa ketikkan di sini yaitu negatif 2. Jika dicek akan jawabannya benar, namun jika kita salah dalam menuliskan jawabannya akan tertulis salah. Lalu selanjutnya inverse matriks, di mana inverse suatu matriks ini merupakan pengalian dengan inverse-nya menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi ada contoh soal di bawah ini. Misalkan ada sebuah matriks A dengan determinannya tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A tersebut yaitu sebagaimana dituliskan pada rumus di bawah ini. Lalu untuk mencari inverse matriks 3x3 kita bisa menggunakan adjoint. Misalkan terdapat suatu matriks A dengan matriks orde 3x3. Lalu di inverse untuk matriks A tersebut dinotasikan sebagai adjoint A dengan rumus di bawah ini. Lalu di sini terdapat contoh soal dari inverse matriks. Jika kita menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan tertulis jawaban benar. Namun jika kita menjawab salah, maka akan tertulis jawaban salah. Selanjutnya, jika sudah menyelesaikan dari menu-menu matriks keempat menu matriks ini, maka kita kembali lagi ke home lalu mengerjakan kuis. Di sini di awal terdapat instruksi pengerjaan kuis. Lalu pertama kita diminta untuk menuliskan nama, lalu memulai start untuk memencet start untuk memulai pengerjaan kuis. Terdapat beberapa soal. Untuk soal pertama mengenai determinan matriks. Untuk jawaban dari determinan matriks ini, untuk jawaban dari kuis ini, kita bisa menjawabnya satu persatu. Lalu nanti di akhir kita akan mendapatkan hasil dari pengerjaan kuis kita, di mana kita juga diberitahu berapa jumlah benar dan berapa jumlah salah. Kita akan bisa melihat hasilnya dengan memencet. Jika kita menjawab ke 5 soal benar, maka di sini diberitahu nilai kita 100 dengan benar 5 dan salah 0. Dan jika kita ingin mengulangnya, kita akan bisa memencet ulang di bawah ini. Saya akan memisalkan mengulangi pengerjaan kuis dengan kesalahan.
penjawaban soal. Ini tertera benar 1 dan salah 4, maka nilai yang didapatkan untuk kuis adalah 20. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Kita sudah mengerjakan menu-menu matriks ini, kita sudah mengerjakan contoh soal pada materi dan juga kuis, dan mendapatkan hasil dari kuis tersebut. Lalu setelah kita selesai menggunakan aplikasi ini untuk peserta didik, maka kita bisa memencet tombol di pojok kanan atas, yaitu tombol keluar. Baiklah, sekian pengerjaan aplikasi media ICT dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.